Baik, sudah bisa saya mulai ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, kami mengundang Bapak dan Ibu secara virtual dalam rangka kita melakukan persamaan persepsi terkait suara saya bisa diterima nggak Bapak dan Ibu? Dari tadi saya update terus. Bisa, bisa, Bu Haji. Baik, jadi dalam rangka Bisa, Bu. Kementerian Pertanian akan melakukan, evaluasi kinerja dan juga pemberian penghargaan kepada para penyuluh pertanian dalam rangka mendukung kegiatan swasembada pangan, kami sudah menyiapkan data, minimal 5.000. Nah, dari situ ada beberapa indikator yang menjadi penilaian kami, di mana data-data yang sudah kami siapkan melalui Bitly, melalui surat yang sudah kami sebarluaskan kepada Bapak dan Ibu Dinas Kabupaten ditembuskan ke provinsi. Di situ sudah ada nama-nama yang kita akan ajukan. Namun, karena data tersebut berasal dari aplikasi, arahan Pak Kapus kami bahwa, dibutuhkan konfirmasi dan penilaian dari dinas terkait kinerja di lapangan yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang di luar pemahaman kita bersama, makanya kita melakukan Vkon pada siang hari ini. Untuk indikator-indikatornya bisa dibantu Bu Rina menyampaikan hal tersebut secara singkat saja Bu Rina. Monggo Bu Rina. Bu Rina bisa menyampaikan indikatornya, terkait penilaian dari kinerja penyuluh, Bu Rina, secara singkat. Setelah itu baru kita diskusi. Bu Rina, Terima kasih Bu Rina, izin. Izin Bapak dan Ibu, ini proses dengan parol ya. Mudah-mudahan pendengar jelas. Ya, saya lagi yang mudah-mudahan sesuai ini ya mewakili dari dinas yang mengembangkan kalian baik di provinsi maupun di pusat. Izin, suaranya tidak kedengaran. Oh, suaranya kecil. Tidak kedengaran, Bu, suaranya. Tidak kedengaran ya, Headset, Bu. Bapak Ibu. Kedengaran. Baik. Kurang keras, Bu. Terus. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Sudah Mbak Rina, bisa. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Izin, karena suara saya sedang parau suaranya. Ada, Bu. Mohon izin. Ya, sudah masuk Bu suaranya. Ya, siap. Recording in progress. Halo, mohon izin, terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu, kalau suara saya tidak terdengar jelas karena sedang parau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Ibu yang mewakili dari dinas yang menyelenggarakan kursi pertanian. Mohon admin seluruhnya masih di itu suaranya. Admin dan yang saya hormati juga rekan kami, Ibu Kasih, Bapak Magdalena, terhadap penyuluhan Ibu Lina, serta Bapak Ibu hadir undangan lainnya yang sudah hadir melalui Zoom meeting di siang hari ini. Sebagaimana yang kami undang ya Bapak Ibu melalui WA tadi, dan undangannya juga cukup mendadak ya Ibu Lina ya. Namun memang barangkali siang ini sangat penting bagi kita kaitannya dengan persiapan evaluasi kinerja para penyuluh pertanian yang dinilai berkontribusi cukup baik di dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Izin Bapak dan Ibu, barangkali banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu kaitannya dengan data ya yang memang dari Pusat Penyuluh Pertanian sudah disampaikan melalui surat dari Bapak Kepala Pusat Penyuluh Pertanian terkait hal itu.
di mana memang ada beberapa hal yang kami sampaikan kembali bahwasanya selama beberapa periode dan terakhir bulan Mei, kami sudah mencoba melakukan evaluasi kinerja bagi para penyuluh pertanian kaitannya dengan kontribusinya di dalam pendukung swasembada pangan, di mana memang indikator yang saat ini kami siapkan baru berupa dari yang bisa terukur secara objektif ya, adalah dari indikator kontribusi Bapak Ibu penyuluh pertanian dalam melakukan pengawasan pendampingan dan pelaporan LTT, kemudian kontribusi Bapak Ibu penyuluh di dalam pendampingan Brigade Pangan, dan juga kontribusi Bapak Ibu di dalam pengawalan, pendampingan, serta pelaporan HPPGKP padi. Dan tentunya Bapak dan Ibu di dalam melakukan pelaporan dan laporan kegiatan pengawalan pendampingan maupun pelaporan dari hasil pengawalan pendampingan berupa data realisasi, baik itu LTT, kemudian pengawalan pendampingan Brigade Pangan, dan realisasi berapa banyak petani yang dalam hal ini untuk penjualan gabahnya sudah sesuai dengan HPPGKP. Alat yang kami pakai adalah di dalam instrumen yang kita gunakan, laporan Bapak Ibu melalui aplikasi eFuslu, kemudian melalui aplikasi Emone Brigade Pangan, dan juga di Google Form ya yang sudah kami sampaikan. Nah, tentunya kami juga sudah coba membobotkan Bapak dan Ibu 60% untuk LTT, karena kaitannya memang kalau LTT itu kan baik yang di Opla, reguler maupun di Padi Gogo ya, itu kan memang ada di 38 provinsi. Kemudian kalau Brigade Pangan hanya di 14 provinsi dan HPPGKP di 38 provinsi. Nah, tentunya karena memang penilaian ini kami harapkan bisa dapatkan seobjektif mungkin, maka dengan indikator-indikator yang memang saat ini tersedia untuk kita bisa nilai secara objektif melalui indikator tersebut. Tapi memang tentunya Bapak dan Ibu, data tersebut belum 100% valid. Maka kami sudah melakukan informasi ataupun pemberitahuan awal kepada Bapak Ibu Kepala Dinas yang di provinsi untuk bersama-sama melakukan verifikasi kembali, terus kemudian evaluasi kembali, kemudian penilaian kembali, dan memberikan rekomendasi sehingga nanti akan menjadi pertimbangan bagi kami di dalam melakukan perankingan kinerja Bapak dan Ibu. Karena memang sesuai dengan arahannya Bapak Menteri Pertanian melalui Ibu Kepala Badan bahwa kami diminta untuk melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Yang tentunya sebenarnya penilaian itu berdasarkan indikator pencapaian dari output kegiatan Bapak dan Ibu adalah peningkatan produktivitas, peningkatan IP, dan juga peningkatan pendapatan petani. Namun tentunya karena ini memang merupakan baru ya Bapak dan Ibu, dan output tersebut juga belum kami bisa dapatkan secara valid saat ini, sehingga saat ini untuk menuju nantinya tentunya kalau sudah kita mulai di tahap awal tahap transisi ini, hanya satu-satunya indikator itu ya indikator yang tadi saya sampaikan, produktivitas, IP, dan pendapatan. Tentunya kami akan merujuk ke situ. Namun tentunya masa transisi untuk menuju ke situ, maka kami hanya saat ini menggunakan indikator yang bisa kami nilai secara objektif. Nah, ada beberapa memang permasalahan izin Bapak dan Ibu. Ketika ternyata ada beberapa rekan-rekan yang pensiun, kemudian yang memang dianggap tidak berkinerja baik gitu, dan lain-lain. Nah, maka kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu pimpinan di dinas provinsi untuk nanti berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota bersama-sama melakukan penilaian kembali, evaluasi kembali atas evaluasi awal. Itu kami baru melakukan evaluasi awal selama bulan Mei, karena kami percaya dan yakin bahwasanya data yang Bapak Ibu sampaikan itu keterima kami dengan valid. Kenapa? Karena data LTT tersebut sudah dilakukan verifikasi secara berjenjang, baik oleh koordinator penyuluh di BPP
kemudian oleh penyuluh pertanian di kabupaten kota, dan penyuluh pertanian di provinsi. Sehingga kami, beranggapan bahwa data tersebut sudah valid seperti itu. Namun tentunya Bapak dan Ibu, ini kami juga mungkin sekalian mereview ya. Ternyata ketika coba kami kemarin konfirmasi ke beberapa penyuluh barangkali yang sudah kami konfirmasi. Ketika ada data, yang capaian LTT-nya dianggap anomali, dalam hal ini, yang di atas dari LBS, yang di atas dari luas tanah, ada yang mencapai 10.000 gitu ya. Sementara desanya hanya 1 atau 2 desa di sini. Ini kan, kami anggap anomali Bapak. Dan ternyata memang setelah kami konfirmasi, yang bersangkutan tidak melaporkan, bahkan melaporkannya 0. Nah ini yang tentunya barangkali kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk bisa mengecek kembali hasil, pelaporan Bapak Ibu LTT-nya di bulan Mei, yang dilaporkan oleh Bapak Ibu penyuluhnya. Kemudian juga demikian untuk Brigade Pangan, apakah betul penyuluh pendamping itu sudah berkinerja baik? Karena kami berdasarkan, aplikasi Monep, di mana di dalamnya ada penilaian, baik itu dari rutinitas pelaporan, konsistensi pelaporan, kemudian juga, kelengkapan dokumen yang dilaporkan oleh rekan-rekan penyuluh, dan kemudian juga, jumlah brigade pangan yang didampingi. Karena tidak fair bagi penyuluh yang hanya mendampingi 1 atau sampai dengan 3 brigade pangan, kita sandingkan dengan penyuluh yang mendampingi brigade pangan lebih dari 5 brigade pangan. Bahkan di beberapa provinsi ya, di Papua Selatan ada yang 1 penyuluh pendamping itu mendampingi 13 brigade pangan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu ketika barangkali ada indikator ya, dari indikator tambahan dari dinas provinsi untuk menambahkan nilai rekan-rekan, penyuluh yang nanti akan, dijadikan ranking-an ya oleh kami di pusat, barangkali silakan tambahkan apakah betul, kesesuaian data dengan antara realisasi dengan target dan kesesuaian data, validitas data. Kalau misalkan sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai. Karena memang nanti juga kalau sesuai nanti bobotnya berapa, tidak sesuai bobotnya berapa. Kemudian juga barangkali mohon ditambahkan juga penilaian yang objektif barangkali saat ini dari SKP ya Bapak dan Ibu. Silakan mungkin penilaian SKP itu memang, nilainya baik atau apa, mungkin silakan Bapak dan Ibu bisa menambahkan seperti itu. Karena memang, kami baru bisa menilai atau baru bisa mengevaluasi kinerja para penyuluh di dalam kontribusi pendampingan dari laporannya, kemudian dari pendampingan PP dan, kemudian dari HPP-GKP. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana nih bagi penyuluh di kabupaten kota dan provinsi? Karena tidak melaporkan, tapi kami melakukan verifikasi. Sekiranya dianggap, kinerjanya bagus oleh pimpinannya, silakan ditambahkan Bapak dan Ibu. Ditambahkan nilainya untuk indikator apa, silakan dimasukkan nilainya. Nanti kami akan mencoba, memfilter kembali ya, Bu Nina ya, dan mengevaluasi kembali karena ini adalah, data awal, data dasar untuk panduan Bapak Ibu di provinsi dan tentunya nanti barangkali koordinasi dengan kabupaten kota untuk bersama-sama melakukan penilaian. Sehingga memang, banyak kekhawatiran-kekhawatiran dari rekan-rekan penyuluh yang dianggap sudah berkinerja baik tapi tidak ada namanya, dan ada penyuluh yang memang dianggap belum berkinerja baik tetapi namanya ada, bahkan nilainya tinggi, itu hanya data dasar awal kami melakukan evaluasi kinerja. Nah selanjutnya kami mohon kerjasama Bapak Ibu juga untuk bisa melengkapi, bisa bersama-sama melakukan penilaian. Sehingga nanti barangkali bobot yang sudah kami nilai di pusat mungkin bisa jadi 50, dan daerah 50 nanti ketika total. Atau barangkali karena memang daerah yang lebih objektif bisa menilai mungkin bisa jadi bobotnya 60 dari daerah, hasil penilaian dari daerah 60, dari kami 40%. Jadi memang nanti ini bukan tahap, selesai ya Bapak dan Ibu, dalam tahap, evaluasi ataupun penilaian kinerja Bapak dan Ibu. Seperti itu barangkali Bu Lina yang, bisa kami sampaikan. Mungkin untuk, nanti penyampaian kembali surat rekomendasi nanti, disiapkan Linktree ataupun Bitly ya, izinnya Bu Lina ya. Karena kan tadi disampaikan surat dari, Bapak Kapusru bahwa surat tersebut, diterima kembali oleh kami tanggal 16 hari Senin besok, nanti kami akan siapkan Linktree-nya, ataupun Bitly-nya untuk Bapak dan Ibu bisa menyampaikan surat beserta lampirannya. Nah harapannya Bapak dan Ibu, ketika kami menyampaikan surat tersebut, dengan data-data itu kan memang,
data sebenarnya, apa ya, pertanyaan kami dan, Bapak Ibu gitu, tapi, kami mau ini sampai bocor ke mana-mana gitu sehingga ini polemik juga gitu bagi rekan-rekan penyuluh, banyak yang bertanya kepada kami, banyak yang WA, banyak yang japri gitu ya. Sementara kami kan hanya menyampaikan ke provinsi gitu. Harapannya rekan-rekan di provinsi bisa menjaga data tersebut, kalaupun misalkan, berkoordinasi dengan kabupaten kota silakan dikomunikasikan, namun tentunya mohon data tersebut, tidak disebarluaskan Bapak dan Ibu, karena ini berakibat menimbulkan keresahan bagi rekan-rekan penyuluh yang barangkali menurut, pribadinya sudah berkinerja baik, tapi, eee, tidak ada namanya. Nah, itu yang memang, itu yang kenapa kami hanya melalui provinsi saja supaya data ini tidak tersebar ke mana-mana. Harapannya seperti itu barangkali. Mungkin demikian Bu Lina yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, terkait tadi penjelasannya sudah cukup lengkap ya Bapak dan Ibu, alasan apa, atau dasar apa kami bisa memberikan, penilaian-penilaian kinerja terhadap para calon-calon penerima ini, kemudian juga bagaimana kami juga melibatkan dinas, terutama kabupaten dan provinsi untuk bisa memberikan kontribusinya. Jadi, sekarang untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, monggo dibuka diskusi, tapi untuk pertanyaan yang sama kami akan anulir. Jadi monggo silakan, pertanyaannya singkat dan jelas ya Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah paham semua. Izin Bu bertanya. Silakan, Ya, silakan. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. yang ini. Kami dari Koordinator Kabupaten Sidendeng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, Bu, terkait data teman-teman penyuluh yang tercantum namanya sebagai calon penyuluh berprestasi itu, terus terang linknya kemarin, sebelum kami peroleh itu sudah di-share oleh salah satu teman penyuluh, pendamping Brigade Pangan. Sempat saya juga heran data ini dari mana, tapi kemarin kami masih di lapangan, jadi pas pulang dari lapangan itu kami buka di laptop, di situ ada nama-nama teman-teman kami penyuluh dari Kabupaten Sidrap, sejumlah tadi saya terakhir hitung itu kalau saya tidak salah hitung ada 69 orang total penyuluh di Kabupaten Sidrap. Tapi sempat kami meminta rekapan data LTT pelaporan setiap hari karena kami selaku koordinator penyuluh dan teman-teman di kabupaten juga bertanggung jawab di setiap kecamatan itu memverifikasi laporan penyuluh setiap hari Bu, terkait laporan LTT. Itu kami minta rekapan datanya di tingkat kecamatan dan ternyata dari rekapan data tingkat kecamatan itu ada saya dapat selisih pelaporan antara teman penyuluh dengan aplikasi nilai dari aplikasi yang kami terima. Itu ada beberapa yang kami dapat itu sebenarnya lebih tinggi pelaporannya teman penyuluh daripada nilai yang ada di aplikasi itu. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Pertama mungkin kenapa bisa misalnya teman-teman ini sudah melapor 100 hektar dan ternyata di data yang kami peroleh itu tadi LTT-nya itu hanya 30-an lebih hektar. Apakah itu jumlah luas lahan atau persentase atau seperti apa perhitungannya? Karena kami intinya sementara meminta semua data rekapan dari setiap penyuluh per 60 orang penyuluh tanaman pangan. Itu salah satu yang kami lakukan. Yang kedua, apakah semua penyuluh yang ada terkait namanya itu direkomendasikan untuk mendapatkan penghargaan? Karena rata-rata memang penyuluh yang
ada namanya memang kinerjanya bagus Bu, ada kinerjanya bagus. Apakah itu semua mendapat rekomendasi atau kami diharapkan memilah sampai jumlah berapa dari berapa yang tercantum namanya untuk mendapatkan penghargaan? Itu yang menjadi pertanyaan kami di tingkat kabupaten. Selanjutnya mungkin pemberkasannya itu karena saya lihat hari ini per tanggal 13 dan di dalamnya itu banyak berkas yang dibutuhkan, terutama keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Itu kan kalau tidak salah harus diurus di BKD Bu, Badan Kepegawaian Daerah. Itu kan bagaimanakah itu suratnya itu? Apakah karena tadi saya sempat berkoordinasi dengan BKD, apakah surat keterangan tidak melanggar disiplin kepegawaian ini bisa diurus kolektif? Itu ternyata menurut BKD itu tidak bisa Bu, harus diurus per person. Jadi kami sudah memudahkan teman-teman untuk mengirimkan nomor BKD, kontak person BKD untuk langsung berhubungan dengan BKD pengurusan disiplin pelanggaran disiplinnya Bu. Mengingat waktunya per tanggal 13 hari ini. Mungkin terlalu mepet mungkin Bu pemberkasan teman-teman terkait kelengkapan berkas yang mereka butuhkan. Itu mungkin Bu sedikit masukan dari kami, apakah per deal per tanggal 13 itu dan bagaimana berkas itu kami kirim karena kami tadi sudah membuat Google Drive untuk teman-teman itu memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan berupa identitas dirinya, berkas-berkas SKP-nya itu semua diminta 2 tahun terakhir. Itu kami sudah membuatkan Google Drive di tingkat kabupaten. Dan semua teman penyuluh diharapkan membuat folder atas nama penyuluh tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan kami selanjutnya, apakah semua penyuluh yang ada namanya itu Bu bisa diusulkan atau harus ada kriteria tersendiri dari Kadis untuk memberikan atau merekomendasikan nama-nama penyuluh yang akan diberikan penghargaan atau semua penyuluh itu berhak untuk mendapatkan penghargaan. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kami Bu. Semoga ada penjelasan yang lebih rinci supaya kami di tingkat kabupaten juga tidak mendapat ini dari teman-teman penyuluh bahwa kenapa kami yang rajin itu misalnya tidak ada namanya di situ karena mungkin seperti itu tadi Bu sudah mengirim tapi pengirimannya tidak tercover. Contohnya saja ada beberapa penyuluh tadi saya hitung laporan LTT-nya ternyata berbeda dengan data yang ada. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan karena kami pas dapat berita itu kami langsung mengantisipasi dengan meminta data dan kemarin juga ada salah satu teman pengganti pendamping Brigade Pangan yang mengatakan bahwa dia rajin mengirim laporan Brigade Pangan dan kami sudah berkoordinasi dengan Balai Batangkaluku selaku penanggung jawab BPSDMP penyuluh terkait laporan Brigade Pangan. Kami sudah berkoordinasi dengan tim, katanya penyuluh ini rajin membuat laporan Brigade Pangan, tetapi di aplikasi yang link yang dikirim dia tidak memiliki nilai di situ Bu, nilainya 0. Padahal Bapak ini mendampingi 3 Brigade Pangan di wilayahnya dan dia termasuk eksis membina Brigade Pangan di wilayahnya. Tapi ternyata di rekap nilai itu Bu 0 untuk nilai Brigade Pangannya. Itu beberapa yang kami sampaikan Bu dari Koordinator Penyuluh Kabupaten Sidrap terkait kinerja teman-teman untuk mendapatkan penghargaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam dari Kabupaten Sidrap, terima kasih. Bapak dan Ibu saya jawab ya, langsung saya jawab. Kenapa? Karena pertanyaannya saya yakin hampir semuanya sama. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena nanti sekarang jam berapa? Jam 12.30 kami juga, itu Bu Runa sudah live, beliau juga mendampingi Bu Kepala Badan masuk ke Kemenko untuk rapat Kemendes. Kalau saya nanti jam 14.30 harus dampingi Pak Kapus. Gak apa-apa Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama terkait ada selisih antara nilai-nilai laporan yang di aplikasi, 3 aplikasi ya Bu ya, dengan realisasi dari masing-masing para penyuluh.
Jadi kalau ini ini juga yang kami pertanyakan, Bu. Ini yang juga kami pertanyakan. Begitu kami menarik data dari 3 aplikasi tersebut, ada anomali-anomali yang tidak masuk akal, sehingga itulah salah satunya kami harus berkonfirmasi dengan daerah, gitu. Jadi ini, nanti kami juga akan bedah aplikasi ini, kenapa bisa datanya itu berbeda dengan realisasi. Tapi yang bisa saya pesankan dan saya sarankan untuk seluruh penyuluh di Indonesia, mohon sebelum memasukkan data-data laporan di dalam 3 aplikasi, tolong diverifikasi minimal oleh koordinator BPP. Jadi begitu koordinator BPP valid, kemudian data-data itu yang dimasukkan adalah data-data yang dilaporkan itu, yang diketikkan di WA atau yang disampaikan kepada pimpinan. Nah, itu monggo. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan lagi, kalau mengisi aplikasi, pelan-pelan ya Bu, mungkin teman-teman sedang dalam kondisi lelah, atau dalam kondisi terburu-buru, atau dalam kondisi sambil gitu. Jadi, karena aplikasi ini sifatnya sistem yang kalau tidak sesuai dengan, apa yang di-input, nanti tidak akan terjaring. Jadi kami mohon pada waktu meng-input-nya Bapak dan Ibu dalam kondisi fresh dan pelan-pelan. Karena salah mencet atau kelebihan mencet 0, misalnya Bapak dan Ibu hanya mengisi dalam hari ini harusnya hanya 10, tetapi mencet 0-nya ada 3 kali, 4 kali. Nah, seperti itu akan membuat, perbedaan yang luar biasa. Dan itu salah satu anomali yang kami temukan di aplikasi. Jadi untuk pertanyaan Ibu yang pertama sudah kami jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan, penyuluh yang kinerjanya bagus tetapi belum masuk di dalam aplikasi. Nah, mungkin ini juga Bapak dan Ibu yang bersangkutan tidak masuk di dalam, atau tidak registrasi di dalam 3 aplikasi tersebut. Atau ada yang tidak memiliki wilayah binaan, atau wilayah binaannya belum masuk di dalam aplikasi. Nah, itu Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ingatkan mohon diberikan catatan. Misalnya si A ini ternyata dinilai oleh dinas itu kinerjanya lebih bagus daripada yang ada di daftar, tolong Bapak dan Ibu kasih nama lengkapnya, NIK-nya, wilayah binaannya seperti apa, dan, alasan-alasan Bapak dan Ibu memberikan penilaian kinerja dengan baik itu seperti apa. Itu ya Bapak dan Ibu, jadi pertanyaan Bu Maryam tadi untuk semua. Bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah berkinerja bagus tapi belum masuk ke dalam di dalam ketiga aplikasi. Kemudian yang ketiga, betul Bu, sebenarnya untuk surat keterangan berkelakuan baik itu memang dikeluarkan oleh BKD. Namun untuk mempercepat itu, selama rekan-rekan penyuluh berkoordinasi dengan BKD, mohon dibantu oleh dinas masing-masing, dibuatkan list saja. List di dalam lampiran surat, dibuatkan list bahwa mereka sudah berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, disiplin atau pelanggaran hukum, yang akan dibuktikan dengan eviden-eviden dari BKD. Demikian ya Bapak dan Ibu. Bu Maryam sudah oke ya? Sudah jelas? Baik, saya berikan kesempatan yang lain, silakan. Masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin klarifikasi? Izin Bu Lina, dari Oke, Bali Bu Lina. Monggo Bu Dica ya? Mohon maaf. Ya. Saya sedang menutup Zoom. Ya, silakan Ibu. Ya, makasih Bu. Pertanyaan saya sih sebenarnya tidak berbeda jauh dengan teman-teman ini. Cuman saja terkait dengan kami di sini ya, kami berterima kasih di Bali mendapatkan 43 orang ya, 43 nama, terima kasih. Bali juga masuk di dalam itu. Yang kami tanyakan di sini Bu, karena di Kabupaten Karangasem itu ada satu nama. Nah, yang bersangkutan itu juga berkinerja baik, berkelakuan dan berkinerja baik. Hanya saja itu menurut informasi dari koordinator di sana bahwa sebenarnya itu masuk urutan 2, karena urutan 1 ada satu lagi yang masuk hanya saya pada tanggal 1 Mei itu memang beliau tidak melaporkan karena handphonenya waktu itu error. Tapi kalau dari segi
kinerja keduanya baik Bu, hanya mungkin karena merah satu hari itu lalai Bu ya. Jadi yang masuk itu adalah urutan kedua. Hanya saja gini lah Bu, karena nama-nama itu udah tertera ya. Kalau misalnya kita menggantikan atau gimana juga rasa gimana ya perasaan gitu kok. Nama saya dicoret, diganti gitu itu kurang 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 elok lah gitu lah Bu. Namanya udah semuanya tahu gitu Bu. Ya kecuali mungkin masih cukup beberapa yang tahu. Sehingga apa namanya saya yang menyarankan yang mungkin tunggu periode depan yang nomor satu itu bisa dapat lagi mungkin di apa kesempatan lain gitu. Jadi untuk sementara yang nomor dua, karena begini Bu, yang nomor satu wilayahnya satu desa luasnya banyak banyak ya 2, 3, 4 hektar. Kemudian yang nomor dua ini maju dan namanya ada untuk mewakili Kabupaten Karangasem, mewakili 2 desa, tetapi luasan hektar yang dibina itu lebih kecil. Tetapi memang laporannya full, tidak ada yang merah. Sehingga mereka minta, bisa nggak pertimbangan ke pusat? Ya saya bilang ya coba saya sampaikan aja karena memang itu nama yang kami terima dan kami filter khusus Bali. Selebihnya itu kan adalah keputusan pusat gitu Bu. Itu kemudian juga apa namanya di surat itu kan kami tidak ada ya linknya kami kirim kemana kontak person siapa yang kami hubungi sehingga kami juga berinisiatif bahwa teman-teman penyuluh silakan melengkapi datanya kemudian dimasukkan kepada folder masing-masing kabupaten sehingga nanti secara secara keseluruhan provinsi yang akan menyampaikan ke pusat melalui link kami berikan surat pengantar Bu sehingga pusat tinggal membuka link untuk melihat kabupaten ini sesuai jumlah penyuluh yang masuk nominasi tersebut Bu. Nah, itu yang kami sampaikan Bu. Terima kasih Bu untuk pertimbangan yang Karangasem tuh gimana nanti baiknya. Makasih Bu Lina, saya kembalikan. Sama-sama Bu Dinca, terima kasih. Memang Bu Dinca, ini kan tadi ada bertanya di Ibu Maria sebenarnya ada yang menanyakan juga, apakah 5.000 orang itu dikonfirmasi semua? Iya, kami butuh konfirmasi semua dari nomor 1 dan nomor sampai dengan 5.000. Dan Bapak dan Ibu perlu kami informasikan bahwa dari nomor 1 sampai nomor 5.000 itu bukan peringkat ya Bapak dan Ibu ya, itu sebenarnya jumlah. Jadi yang nomor 1 apakah peringkatnya lebih bagus dari nomor 5.000? Tidak. Jadi itu kami karena punya indikator yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, itu hanya merupakan jumlah 1 sampai 5.000. Kemudian jadi itu ya Bu Dinja ya, nggak apa-apa mau yang di bawahnya nomor 2, nomor 3 mungkin dia kinerja lebih bagus, insya Allah itu tidak menjadi indikator ya Bu, yang menjadi indikator tadi Bu Rina sudah menyampaikan ada 3. Kemudian kalau yang tadi terima kasih Bu Dinca bahwa Bu Dinca berinisiatif untuk memberikan Google Drive yang akan diisi oleh masing-masing penyuluh dan nanti disampaikan di surat ya sama seperti Bu Mariam tadi. Insya Allah nanti kami juga akan menyampaikan secara Google Drive dan kita akan pilah-pilah di dalam masing-masing provinsi. Kita Bu Dinca sukses ya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Pertanyaan yang ada di chat sudah saya jawab juga ya Bapak dan Ibu karena pertanyaan adalah sama. Bertanya Bu. Silakan. Nama saya Deswita dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Bu. Kami kan dari Tanah Datar itu ada 23 yang masuk ke dalam lisi yang di list. Nah, waktu itu kita mendapatkan informasi batas akhir pemberkasan filenya hari ini. Nah, sementara waktu itu hanya disampaikan untuk Sumatera Barat itu hanya 5% dari yang ada dalam list. Jadi hanya ada sekitar 99 untuk 19 kabupaten kota. Dan waktu itu ditentukan hanya 1 dari masing-masing kabupaten. Nah, jujur saja banyak sekali penyuluh kita yang kecewa, yang 23 itu sudah melakukan pemberkasan lalu di tengah jalan hanya 1, jadi tidak dilanjutkan. Nah, pertanyaan kami adalah Bu, apakah masih diperpanjang waktu pemberkasan sehingga teman-teman yang tadinya sebagian sudah menyiapkan walaupun belum tuntas masih punya kesempatan untuk melengkapi pemberkasan kalau memang bisa diperpanjang waktunya. Tasdiknya hari ini. Kemudian yang kedua mungkin ke depannya Bu, batas waktunya untuk verifikasi ini juga kalau yang memverifikasi untuk seleksinya itu di kabupaten tentu diperhitungkanlah batas waktu verifikasinya itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya informasinya hari ini
pemberkasnya 2 hari atau cuman 1 hari itu kan kalau kita lihat 11 poin itu tidak sebentar untuk melengkapinya. Jadi mohon informasinya Bu. Kalau memang masih bisa sampai kapan? Kalau memang batas waktunya tidak diperpanjang ya cuma aja kita membuka Zoom ini untuk kawan-kawan disilakan mengirim tapi waktunya tidak ada lagi. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi? Saya dari Tanah Datar. Bu Deswita, Koordinator Penyuluh Kabupaten Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Baik, Bu Deswita. Tadi sudah disampaikan oleh kami dan juga sudah ditekankan lagi juga oleh Bu Maryam dan Bu Dince ya sebelumnya bahwa surat yang kami sampaikan itu per tanggal 16 ya Bu ditutupnya. Jadi kami sebenarnya sudah memberikan waktu kalau nggak salah 5 hari kerja dan 1 minggu. Jadi insya Allah itu cukup Bu, Bapak dan Ibu. Insya Allah cukup. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Ibu, apakah masih boleh? Masih, karena saya nggak tahu Ibu dapat informasi dari mana, karena di surat kami pemberkasan yang bisa kita terima itu maksimal tanggal 16. Kalau Ibu bisa menyelesaikan sekarang itu alhamdulillah. Tapi kalau Ibu meminta kami sampai tanggal 16, memang surat kami di tanggal 16, Bu. Paling lama. Jadi tadi sama dengan penjelasan saya untuk pertanyaannya Bu Maryam, apakah dengan pengurusan dokumen-dokumen ini masih bisa diperpanjang? Bisa, sampai tanggal 16. Tapi kami mohon dinas juga bisa membantu. Seperti tadi dinas dari Bu Maryam tadi kan, sudah akan menyampaikan suratnya dengan lampiran-lampiran dan list, teman-teman penyuluh tadi diberikan keterangan misalnya sudah berkelakuan baik, dengan kinerja seperti apa. Meskipun dokumen secara pribadi nanti akan menyusul di tanggal 16. Seperti itu Bu Desinta, gimana? Ya, oke. Makasih Bu. Sama-sama. Bu Hadi. Bu Hadijah. Izin Bu, izin dari Nunukan, Kaltara Bu. Silakan dari Kaltara. Hadi. Kaltara dulu deh. Kaltara. Baik, izin saya Martinus Gunawan. Bu. Kaltara. Silakan Kaltara. Baik, terima kasih Bu kesempatan yang diberikan. Oke. Kami dari Kabupaten Nunukan, kalau melihat yang di-share, ini dari provinsi ya, share, itu kami melihat laporan yang diberikan oleh teman-teman penyuluh yang terdaftar dalam nama, itu hanya simbolis Bu, dalam artian begini. Dalam mencapai LTT, itu kan yang lebih kita pentingkan adalah jumlah laporan luas tambah tanam. Nah, yang disampaikan kalau kami melihat ini Bu, malah 00 saja yang dilaporkan. Memang rutin Bu, tapi kan intinya kosong. Contoh Bu, ada 3 nama daerah Krayan, itu Pak Pak Misak, Pak Hermantino, dan teman penyuluh di sana. Itu laporannya 00 karena memang belum lagi musim tanam. Nah, memang mungkin kemungkinan rutin, tapi nilainya kan 0 Bu. Nah, untuk membantu LTT mengejar swasembada kan harusnya luasan Bu. Berapa banyak luasan dari tambah tanam tersebut. Nah, makanya banyak protes dari teman-teman penyuluh. Ini kok kriteria penilaiannya seperti ini. Ya. Oke, mudah-mudahan ke depan Bu diperbaiki dalam artian diberi kesempatan daerah juga untuk membantu dalam hal penilaian. Nah, ini saya dengar dari tadi Ibu menyampaikan ada 60-40 Bu ya. Dari kabupaten 60, dari pusat 40 ya. Tadi saya dengar dari penjelasannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mohon izin Bu, berapa orang yang bisa diusulkan dari kabupaten Bu? Izin Pak, silakan. Bukan ya. Yang ada di list itu silakan Bapak konfirmasi semua. Yang ada di list itu khusus untuk Kabupaten Nunukan, silakan dikonfirmasi semua. Dan di situ juga kalau tadi Bu Rina menyampaikan 40-60 sudah dicatatkan Pak. Ya. Dan di surat kami sudah tertera juga selain konsistensi itu entah nilainya 0, entah nilainya 1, entah nilainya 100 yang konsistensi dia mengisi, karena kami akan melihat partisipasi penyuluh di dalam mendukung swasembada pangan kan dibuktikan melalui laporan Pak. Kalau memang laporannya 0 itu kan berarti tidak tanam atau belum tanam.
Nah, di situ kan ada penjelasannya bukan berarti penyuluh itu tidak kerja, seperti itu. Jadi ini, dengan adanya seperti ini sebenarnya kita bisa mengambil maknanya ya Pak, kita bisa mengambil hikmahnya bersama-sama, Bapak dan Ibu tahu bagaimana penyuluh-penyuluh itu memberikan kualitas dalam laporannya. Kita sama-sama bisa menintrospeksi diri nih Pak, dari pusat kami juga sudah tahu, kemudian di dinas juga bisa mengawal penyuluh bagaimana harus melaporkannya, seperti itu. Jadi kalau dari Nunukan silahkan Pak, yang ada semua nama dari Nunukan silahkan dikonfirmasi. Kemudian untuk yang kedua, di dalam surat kami sudah kami jelaskan untuk konsistensi dan kelengkapan di laporan, itu menjadi salah satu indikator. Kemudian juga yang kedua, itu kan pasti pencapaian LTT, target LTT untuk masing-masing penyuluh. Nah, yang tahu kan sebenarnya Bapak dan Ibu Dinas. Monggo, itulah peran Bapak dan Ibu yang 40 tadi di sana. Seperti itu. Kemudian juga kinerja-kinerja yang di lapangan, yang tahu kan Bapak dan Ibu Dinas, makanya kami membutuhkan konfirmasi itu. Betul Pak, ke depan tadi ada juga saran dari Tanah Datar, ke depan, kita akan lebih menyusun indikator, mekanisme, maupun, sinergitas yang lebih bagus Pak, dan Bapak dan Ibu semua, untuk melakukan evaluasi kinerja, bagi para penyuluh ini. Karena mohon maaf, ini permintaannya sebenarnya mendadak, Pak. Sebenarnya permintaan mendadak hanya 2 hari. Tapi kami dari Puslu atas arahan Pak Kapus kami, tolong dikonfirmasi dulu ke daerah. Jangan sampai ada yang seperti tadi, namanya, tidak masuk meskipun dia bekerja lebih bagus daripada nama-nama yang belum masuk, seperti itu, Pak. Gimana dari Nunukan? Oke ya, Pak? Berarti kami konfirmasi nama-nama itu. Yes. Kan 5 orang yang masuk Bu, di Kaltara itu ada 6 saya lihat, 1 dari Bulungan, 5 dari Nunukan. Ya. Berarti 5 orang ini kalau memang konfirmasi kabupaten dia tidak memenuhi kriteria yang kami maksudkan, kami bisa ganti Bu ya, sebanyak 5 orang. Tidak diganti Pak, tapi silahkan diusulkan 5 nama lagi yang Siap. dinilai oleh dinas Baik. lebih bagus dengan kriteria-kriteria yang sama. Gitu ya Pak? Baik. Karena ada satu link Bu yang dilupakan, mohon maaf mungkin dari teman-teman kementerian, ada dari Kapus Selatan itu satu link. Nah, di situ yang lebih dominan penyuluh Bu. Mohon maaf bukan menyepelekan Epuslu, tapi teman-teman di Kaltara itu lebih banyak ada satu link Google Form. Nah, di situ semua LTT lebih akurat dalam hal pelaporannya. Baik. Silakan Bapak ngambil dari sana nggak apa-apa, nanti kami juga Siap. koordinasi dengan dengan Kapus Selatan. Ya. Ya, baik. Baik, Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau dikonfirmasi? Halo Bu, dari Sumatera Utara Bu, dari provinsi Bu. Dari NTB Silakan. Bu, izin Bu. Sumatera Utara, setelah itu ND. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Amri Sregar Bu, dari Provinsi Sumatera Utara. Ini kita Bu, dari Sumatera Utara itu kan ada 22 kabupaten kota yang nama-nama penyuluhnya ikut di dalam penerimaan penghargaan. Terkait dengan itu, mungkin Sumatera Utara sudah membuat Google Form seperti yang dibicarakan tadi. Nah, untuk itu Bu, saya sedikit mau mempertanyakan terkait identifikasi pertanian yang berprestasi Bu, yang form yang dikirim di dalam surat, bahwasanya di situ ada masa kerja sebagai penyuluh pertanian. Nah, masa kerja penyuluh pertanian ini kan di Sumatera Utara itu yang penerima penghargaan itu ada 3 Bu, ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang PHL, tenaga honor. Nah, jadi dia ini masa kerja ini kan nanti dilampirkan dengan surat-surat Bu. Nah, itu saya butuh kejelasan yang pertama Bu. Nah, untuk yang kedua terkait dengan disiplin PNS Bu. Begitu juga dengan ketiga calon penerima penghargaan. Itu ada PNS, ada P3K-nya. Nah, kalau dikatakan tadi kan melalui BKD Bu. Jadi kami tadi pagi sudah melakukan Zoom. Jadi kesepakatan dengan kami Bu, kalau untuk terkait dengan disiplin, dengan pelanggaran itu Bu, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota Bu. Apakah itu bisa atau kami akan langsung tetap seperti yang arahan tadi untuk mengapakan ke BKD? Ya, saya rasa itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak
Pak Kabid, yang kedua ya, yang saya jawab, sebenarnya kalau untuk disiplin atau masa kerja, cukup dengan list-nya Pak Kadis, Pak. Jadi kalau 52 orang, itu statusnya PNS berapa masa kerjanya, kemudian disiplin kepegawaian seperti apa. Kalau tadi, itu kan untuk mempercepat ya Pak. Ya, Nah, tadi ya. Bu Maryam mengatakan bahwa nggak bisa karena harus BKD. Nah, karena di Bu Maryam tadi tidak bisa, harus melalui BKD. Jadi, agar perlakuannya sama Bapak dan Ibu, jadi silahkan Pak Kadis menyampaikan secara rekap nama-nama tersebut, baik itu masa 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 kerja, kemudian itu tentang kedisiplinan atau kelakuan baik, tapi dibuktikan dengan eviden-eviden dari PKD. Kalau memang PKD-nya Pak Sumut ini, Bitlu Sumut tidak perlu memberikan itu ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau yang harus memberikan itu ya tolong dilampirkan. Jadi rekap dari dinas itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya Pak. Tuh, gitu ya Bapak ya. Ini berlaku untuk semua ya Bapak dan Ibu. Tadi kan karena yang bertanya adalah Bu Maryam duluan, ternyata kasus di sana harus menggunakan BKD, ya kami berlakukan, silakan menggunakan surat dari dinas untuk rekap-rekap itu, dilengkapi dengan misalnya tadi dokumen masa kerja Bu, dari tahun sekian sampai tahun silakan untuk semua penyuluh. Kemudian dokumen disiplin pegawai itu silakan, baik itu dari dinas maupun dari PKD. Demikian ya Bapak dan Ibu ya. Silakan dari ND. Terkait yang nomor 1 Bu, Yang nomor 1 apa ya Pak? Sebentar. yang masa kerja itu Bu, terkait masa kerja sebagai penyuluh pertanian berapa tahunnya itu, apakah yang THL itu kayak SKP 3K itu kan Bu, nggak dihitung THL-nya dia. Sementara rata-rata P3K penyuluh yang di Sumatera Utara itu dasarnya dari THL. Makanya kita mau hitung masa kerjanya Bu. Sebentar, Mbak Tari bergabung nggak Mbak Tari? Bisa dibantu untuk menjawab dulu, menjelaskan Mbak Tari untuk SK P3K. Mbak Mugi Lestari sudah bergabung? Iya Ibu, Ya, siap. silakan. Bapak Ibu, karena masa kerja itu kan tergantung dengan SK ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya P3K dia dari THL, masa kerjanya masa kerja P3K saja Pak. Oke. Ya, yeah. Kayaknya di surat kami tidak ada masa kerja ya Pak? Ada Bu, di identifikasi calon penyuluh pertanian berprestasi itu ada form yang harus diisi sama penyuluhnya Bu. Ada poin nomor 4. Masa kerja sebagai penyuluh pertanian. Masa kerja sebagai penyuluh nomor 1 itu melakukan pendampingan secara konsisten, dapat mencapai target LTT, kesesuaian data LTT dengan yang dilaporkan. Bukan, dia di dalam form surat Bu, di dalam form surat form 2. Yang lampiran. Oh, di lampiran ya? Iya benar. Ya benar. Ya tadi berarti penjelasannya sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Tari ya Pak ya? Ya. Sesuai. Kalau yang THL-nya gimana Bu? Yang THL-nya masa kontraknya aja Pak, kan THL itu kontrak setiap tahun ya Pak? Iya benar. Ya. Karena mereka kontraknya ada yang udah 10 tahun Bu. Apa-apa Pak, ditulis seperti itu kan lebih bagus. Misalnya dia THL APBN sudah 10 tahun, sudah 18 tahun, nggak apa-apa kita tuliskan saja. Oke Bu. Terima kasih Pak Kabid. Silakan dari ND. Apa ini Pak Kabid? Itu namanya Pak Bitlu ya? Atau namanya Pak Kabid? Bu, saya dari ketenagaan. Dari ketenagaan Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum, dari NTB. Waalaikumsalam, silakan Mbak. Oke, saya Luki Bu, saya dari Dinas Pertanian Provinsi NTB. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan Bu terkait suratnya juga. Jadi pertama mungkin pertanyaan saya itu terkait dengan kriteria penyuluh itu Bu. Jadi di nomor 9 dan nomor 10. Untuk nomor 9 itu data prestasi yang pernah diraih atau kegiatan yang telah berhasil di wilayahnya. Mungkin saya perlu penjelasan lebih lanjut, ini bagaimana maksudnya ya Bu, maksudnya lebih lanjut untuk kegiatan yang telah berhasil itu misalnya pembuktiannya itu seperti apa gitu kan. Mungkin kalau data prestasi mungkin dia punya sertifikat atau seperti apa gitu ya, tapi untuk kegiatan yang telah berhasil di wilayahnya itu misalnya pembuktiannya seperti apa. Terus kemudian untuk yang di nomor 10 itu penghargaan yang pernah diterima.
Nah, kalau penghargaan yang pernah diterima, mungkin oke ya, ada sertifikat mungkin dari penilaian tahunan dari kabupaten atau seperti apa. Nah, jika, di NTB kebetulan ada sekitar 100 lebih, Bu, yang masuk di dalam yang 5.000 itu. Jika dia tidak memiliki penghargaan yang pernah diraih, apakah dia masih bisa diusulkan atau tidak? Itu seperti itu. Karena, penilaian memang, untuk beberapa tahun belakangan hanya beberapa kabupaten saja yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, saya ingin mengkonfirmasi lagi, dari, 5.000 itu, apakah masih bisa kita mencalonkan, penyuluh lainnya atau hanya nama-nama yang terdapat di dalam, list yang ada di Bitly itu saja? Mungkin sekian pertanyaan saya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang pertama terkait keberhasilan kinerja apa yang bisa ditunjukkan, terutama untuk yang swasembada pangan ya, Bu. Misalnya dengan tercapainya target LTT, kemudian dengan tercapainya target brigade pangan. Kalau NTB sepertinya belum brigade pangan ya, Bu, ya. Adanya LTT ya. Kemudian misalnya dengan adanya tugas-tugas dia untuk pengawalan sergap, terutama untuk program-program strategis Kementerian Pertanian ya, Bu. Kalau sekarang ada Kopdes, mungkin Kopdesnya di sana sudah terbentuk berapa, sudah yang dia dampingi dalam pembentukan itu sudah berapa. Nah, itu bisa, Bu, dibuktikan dengan laporan-laporan mereka. Kemudian yang kedua, apakah di luar list bisa disampaikan lagi kalau yang di dalam list itu yang di 100 NTP tadi sudah sesuai dengan kondisi mereka dengan penilaian dinas, tidak perlu, Bu, tidak perlu. Jadi cukup yang itu aja yang Ibu konfirmasi dan Ibu sampaikan ke kami validitasnya. Kemudian untuk pertanyaan apakah yang tidak memiliki penghargaan masih bisa diusulkan, tetap bisa diusulkan, Bu. Jadi list yang 5.000 itu tetap saja diusulkan, nanti ada penilaian-penilaian, tersendiri terkait penghargaan, Ibu. Demikian ya, Bu, sudah jelas? Dengan Ibu dari NTB tadi? Iya, Bu, Ya. halo? Ya. Ya, jadi tadi, oke, pembuktiannya dengan pelaporan, kemudian, walaupun tidak ada penghargaan masih bisa diusulkan. Bisa, Bu. Dan kemudian, berarti kan, saya akan mengkonfirmasi lagi, dari kabupaten gitu, Bu, ya? Maksudnya Iya. setelah mereka mengirimkan rekomendasi. Iya. Oke, sementara itu deh, Bu, nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin nanti saya, tanyakan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Mas host bisa di-remove spotlight-nya, Mas. Silakan, masih ada waktu 20 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu pertanyaan yang sama, untuk di-keep ya, pertanyaan yang sama. Silakan ada yang pertanyaan yang baru, monggo. Izin Bu, Kalsel. Silakan Kalsel. Izin, nama saya Rubianto Bu dari bidang penyuluhan Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, untuk Kalsel ini terima kasih ada 195 Bu dari daftar list. 195 ini ternyata ada setelah difilter nih, kalau secara urutan itu ada satu orang yang paling atas itu malah posisinya tidak bersedia di pusat gitu. Apakah itu perlu dihapus atau digantikan atau seperti apa? Itu untuk yang daftar list. Terus kemudian saya rasa list ini mungkin sudah seperti apa ya kalau misalnya mau mengganti, karena data ini sepertinya sudah bocor ke penyuluh-penyuluh yang bersangkutan. Seperti itu. Terus yang untuk yang kedua Bu, terkait dengan penyuluh provinsi di Kalimantan Selatan itu kebetulan ada 50 penyuluh yang sebagian memang posisinya ada di kabupaten Bu. Seperti apa Bu dengan semacam rewardnya mereka yang memang posisinya itu kalau untuk penyuluh provinsi kan tidak melaporkan LTT, cuman di sana ada tugas tupoksi yang memang membina brigade pangan. Apakah itu tidak bisa untuk bisa masuk ke dalam list ini Bu ya? Mungkin itu Bu, mungkin karena berhubung mereka ada kinerja yang berkaitan dengan pembinaan kepada brigade pangan Bu, termasuk sebagai pendamping yang penyuluh dari provinsi Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ruby. Jadi gini ya Bapak dan Ibu, ini kan baru cek pak ya,
Baru cek ombak ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa rutin. Bagus, ini ada beberapa saran dan beberapa harapan-harapan yang saya baca di chatting. Ini adalah cek ombak dan pertama kali akan kita lakukan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, terutama kalau dikatakan dadakan. Harusnya memang dadakan. Terus Pak Gusman Aman dari Call Team, ini harusnya tidak kita konfirmasi ke daerah. Harusnya, tapi karena beberapa hal, jadi kita perlu konfirmasi. Jadi kita perlu konfirmasi ya. Kemudian yang kedua, memang kalau memang ini sudah berhasil, Bapak dan Ibu, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk jadikan rutin. Dan catatannya, ini tidak sebagai target bagi para penyuluh untuk mengejar penghargaan, tidak. Tapi ini adalah sebuah evaluasi kinerja bagi kita semua. Kalau penyuluh itu kinerjanya bagus, pasti berdampak kepada dinas. Kalau dinas itu bagus, dinas daerah, kabupaten, provinsi, pasti semua capaian-capaian atau target-target dari Kementerian Pertanian insya Allah tercapai. Jadi sebenarnya itu ya Bapak dan Ibu yang menjadi makna dari apa, kenapa kami perlu melakukan evaluasi kinerja bagi seorang penyuluh. Terus Pak, tadi pertanyaan Bapak itu, bagaimana kalau yang dicalonkan ini adalah yang tidak mau berpindah? Sebenarnya itu tidak masuk dalam persyaratan kami, Pak. Tidak masuk dalam persyaratan kami karena ini masih dalam MT1 ya, Januari sampai Mei. Setelah Mei nanti evaluasi kinerjanya akan berbeda, Pak. Karena data pengalihan belum kami terima secara detail. Jadi kami tidak melihat apakah penyuluh ini nanti menjadi penyuluh pusat atau masih tetap di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk list Pak, tolong yang ada yang di 5.000 tadi. Silakan dikonfirmasi. Kemudian tadi ada yang bertanya bagaimana dengan penyuluh pendamping provinsi. Bapak dan Ibu nggak usah kecewa. Ini kan saya bilang ini baru cek ombak, baru tahap pertama. Kalau memang ini bagus, kita bisa beralih. Bisa juga Pak, kalau untuk pendamping penyuluh di provinsi, mungkin kami akan melihat levelnya nanti ya Pak ya. Kan pendamping provinsi pasti tidak akan mau disamakan dengan para penyuluh di kecamatan toh? Nah, itu nanti indikatornya akan kita tingkatkan, Pak. Tapi karena ini masih di levelnya para penyuluh yang bergerak di lapangan, di level kecamatan, jadi indikatornya seperti itu. Tapi Pak masukannya Pak Ruby, terima kasih. Tolong dipertimbangkan lagi kabupaten ya, penyuluh-penyuluh yang ada di kabupaten mungkin juga akan berbeda. Penyuluh-penyuluh yang ada di provinsi juga akan berbeda. Apalagi nanti setelah kita alihkan, Pak. Apalagi nanti setelah kita alihkan, insya Allah akan berbeda juga. Jadi terima kasih, nanti kami akan pikirkan apakah Bapak dan Ibu penyuluh yang ada di provinsi itu indikatornya sama. Kalau indikatornya sama bisa nggak Pak? Saya bertanya sama Pak Ruby, kalau indikatornya sama dengan para penyuluh di sini, bisa nggak? Karena kan mereka tidak memberikan pendampingan kan? Gini Bu, kalau untuk yang penyuluh yang posisinya di Provinsi, penyuluh provinsi yang ada di kabupaten, posisinya memang mereka megang WKPP desa Bu, cuman hanya saja sebagai penyuluh provinsi itu tidak melaporkan LTT, makanya memberikan laporan ya. Oke. yang dipegang oleh penyuluh provinsi itu dilaporkan oleh penyuluh yang ada di desa sebelahnya. Nah seperti itu, jadi semacam kayak titip laporan LTT seperti itu Bu. Baik, baik Pak. Nanti kita pertimbangkan ya. Tapi tidak yang kemudian Bu, izin Bu, yang untuk Adi Irwansyah itu yang memang informasinya ini. Itu nanti di WA aja Pak, yang bernama Pak Ruby. Oke, siap. Bernama di WA saja ke saya atau ke panitia yang lain, atau yang ada di surat silakan di WA saja. Siap Bu. Kemudian NIK-nya, NIP-nya dan juga dari mana, alasannya apa. Silakan nanti di WA saja. Ya. Baik, ya masih ada 10 menit. Yang lain ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu, ini ada yang dari Lampung Bu. Bentar, satu. Barat. Utara Bu. Kalau dari Tanah Toraja Bu. Utara Bu.
Oke, yang dari Kolaka, kemudian Ya, Bu. dari Ya, Bu. Tulang bawang barat. Tulang barat Lampung. Motor aja Ibu. kemudian tadi dari Sulawesi Selatan belum ada. tiga ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang sama. Oke, dari Kolaka, silakan. Ya Bu, terima kasih. Kami dari Kolaka Timur Bu mewakili dinas karena kami hubungi di dinas katanya lagi rapat jadi dibutuhkan kami di BPP Ladongi Bu. Yang menjadi pertanyaan kami itu berdasarkan surat saya yang baca itu penilaian berdasarkan luas tanam saja Bu. Jadi luas panen kayaknya tidak dinilai Bu. Karena rata-rata yang di Kolaka Timur yang ada list namanya itu yang sementara menanam di bulan Mei. Jadi yang kayak teman kami itu yang punya WKPP sampai 1.000 hektar itu satu desa, tidak usah dimasuk di list Bu. Jadi maksudnya jadi penilaiannya itu dilihat juga dari maksudnya luas panennya juga, jangan hanya dari luas tanam saja Bu. Jadi kami di sini yang sementara panen itu di Kecamatan Ladongi itu 3.900 hektar. Tidak ada yang masuk dalam list itu. Sementara WKPP kami itu di atas 200 hektar satu desa. Jadi itu mungkin yang rasa kami kurang, maksudnya kurang fair saja penilaiannya, karena mungkin hanya dilihat dari luas tanam, luas panennya tidak dinilai, mungkin begitu Bu. Kami juga di sini rutin melapor LTT, GKP, tiap hari kami melapor Bu, tapi tidak ada satupun dari Kecamatan Ladongi, Kecamatan Labandia yang 6.000 hektar sawahnya juga tidak ada masuk dalam list. Jadi mungkin dari masukan saya nanti penilaiannya dihitung juga dari luas panennya dengan luas tanamnya, jangan hanya luas tanam saja. Terus kemudian Bu, tadi menanggapi yang boleh mengusulkan lagi yang belum ada namanya di list itu, maksudnya bagaimana dia, maksudnya kriterianya bagaimana supaya dinas bisa mengusulkan yang belum ada di list. Terus bagaimana teman-teman kami Bu yang di WKPP-nya itu tidak ada sawah, jadi nanti penilaiannya bagaimana? Apakah dia dianggap tidak berkinerja karena tidak ada sawahnya? Karena di wilayah kami juga ada yang sektor perkebunan dia WKPP-nya, khusus satu desa tidak ada sawahnya, hanya sektor perkebunan, begitu Bu. Mohon dipertimbangkan juga Bu, kasihan teman-teman kami yang di WKPP-nya tidak ada sawah. Mungkin itu saja dari saya Bu, terima kasih. Terima kasih Mas. Namanya siapa Mas? Pak Adi Widodo dari Kolaka Timur. Terima kasih sarannya, sudah bagus dan itu sudah kami pertimbangkan. Bagi para penyuluh yang yang sementara untuk penyuluh-penyuluh perkebunan, penyuluh-penyuluh peternakan kan tidak memiliki lahan sawah ya Mas ya. Jadi itu tetap kami pertimbangkan, tapi tidak dicek ombak yang sekarang, tidak di tahap yang sekarang. Nah, kemudian yang pertama tadi pertanyaannya, betul Pak sarannya LTT. Sebenarnya yang LTT itu yang kita lihat memang luas tambah tanam dulu ya Pak, tapi di dalam aplikasi yang ditarik itu sebenarnya ada luas panen. Hanya saya nggak tahu kalau teman-teman Bapak belum masuk semua di dalam tarikan kami itu. Kemudian yang kedua kan juga ada tadi penilaian dari daerah, ada capaian-capaian kinerja dari para penyuluh. Itu silakan ditambahkan saja. Misalnya yang tercatat di kami hanya LTT, silakan Bapak bisa membuktikan, oh ternyata ada 6.000 loh penyuluh ini yang sudah mencapai luas panen sekian puluh ribu. Monggo. Dengan produktivitas bagaimana, dengan produksi seperti apa, dengan harga yang seperti apa. Itu akan menambah nilai. Itu ya, jadi nggak usah gusar, nggak usah galau, silakan itu menjadi catatan. Dan itu bisa dibuktikan ya Pak ya. Kemudian yang tadi tambahannya, bagaimana usulan tambahan dari dinas, sementara yang 5.000 dulu ya Pak, yang 5.000 dulu itulah yang dikonfirmasi. Tadi kan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kami juga ada penilaian evaluasi kinerja penyuluh ini secara rutin. Untuk apa? Untuk menilai kita bersama loh Pak, kita bersama. Mulai dari penyuluh, kemudian dari ke dinas yang berpengaruh juga ke provinsi, akhirnya berpengaruh juga kepada Kementerian Pertanian dalam pencapaian target-targetnya. Jadi gitu ya Pak Adi, bahwa ini saya berharap ini tidak berhenti satu kali ini. Saya berharap ini tidak berhenti hanya di 5.000 ini, kemungkinan kami akan membuat ini secara rutin.
dengan perbaikan indikator-indikator yang berasal dari saran-saran Bapak dan Ibu tadi. Oke, gitu ya, Bapak. Silakan dari tadi yang saya tunjuk mana ya? Baba Lampung. Lampung, silakan. Terima kasih Bu. Langsung saja ya Bu ya. Padat dan jelas. Ya, ini kan begini Bu, karena data nama dari 5.000 itu kan sudah jelas masuk nih ya Bu ya. Kalau itu nanti ada penilaian ulang, terus kemudian revisi, ini akan mempersulit kami Bu sebagai koordinator penyuluh di kabupaten. Sehingga apa? Kalau memang itu sudah ditentukan oleh kementerian Bu, sebaiknya ini ya Bu ya, sebaiknya kalau menurut saya Bu, itu sudah itu dipatok saja. Ini dibuatkan dokumennya untuk sebagai syarat penerimaan reward atas kinerjanya. Nah, jadi itu aja Bu. Karena apa? Kalau ini dinamakan sebagai cek ombak, ini sama aja kementerian ini mengadu kami yang ada di kabupaten ke kawan-kawan. Sehingga apa? List itu sudah ada. Jadi jangan cek ombak Bu. Jadi ini sudah seperti ini. Tolong dibuatkan berkasnya, dokumennya dibantu. Ini kami lebih enak. Karena apa? List ini sudah tersebar seluruh Indonesia. Sehingga apa? Kalau sampai nanti di list ada, kok tiba-tiba diganti. Nah, ini kami di kabupaten sebagai koordinator penyuluh, ini ya pasti banyak sekali Bu tumburan-tumburan atau gesekan sama teman-teman yang ada di bawah. Seperti itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Trimerianto ya. Bapak, ini sebenarnya kenapa saya bilang kami membutuhkan konfirmasi ke daerah. Sebenarnya nggak perlu konfirmasi juga nggak apa-apa Pak. 5.000 ini langsung kami umumkan, nggak apa-apa. Namun, kalau Bapak ada di pusat, 1.000 WA saat itu pasti akan Bapak terima. Iya kan? Betul, ya. Mungkin Bapak sendiri, loh Bu, kok ini. Bu, harusnya ini. Coba Bapak ikutin dari tadi. Banyak pertanyaan sama kan? Betul. Ini harusnya ini Bu, ini harusnya ini Bu, ini harusnya ini, nggak fair kan? Ya. Kalau kami dari Kementerian Pertanian, saya list aja 5.000 itu langsung saya umumkan. Itu lebih gampang. Tapi tidak seperti itu, Pak. Kami tidak mau ini tidak fair. Seperti itu. Jadi ini sistemnya melengkapi dan konfirmasi ya, Pak. Konfirmasi. Karena apa? Tadi di awal sudah dijelaskan oleh kami, oleh saya dan oleh Bu Rina bahwa data yang di aplikasi itu ada yang banyak sekali yang anomali, banyak sekali. Yang anomali, silakan kalau Bapak mau buka, Bapak silakan dibuka, dicek punya teman-temannya Bapak. Benar nggak yang dilaporkan di aplikasi dengan yang dilaporkan oleh WAG Bapak? Silakan dicek. Itulah intinya kenapa kami perlu mengkonfirmasi. Siapa tahu yang di sini salah input atau seperti apa. Dan itu tidak sedikit ya Bapak dan Ibu, tidak sedikit. Di sisi kami, nanti kami juga akan mengkonfirmasi lagi atau membedah lagi aplikasi ini. Tadi sarannya Pak, siapa tadi ya yang menyarankan bahwa itu ada di Puslat aplikasi yang lebih bagus atau yang lebih lengkap. Oke, nanti kami juga akan bersinergi dengan aplikasi tersebut. Jadi itu ya Pak, bukan masalah, kalau saya sih nggak ada urusannya, mau 5.000, tapi enggak Pak. Enggak, kami akan melakukan ini secara bersinergi karena kinerja penyuluh yang tahu adalah Bapak dan Ibu. Penyuluh itu Bapak itu yang tahu ya Bapak, bukan saya. Secara angka mungkin terlihat itu bagus, tapi apakah betul di wilayah kerjanya seperti itu? Ya kan? Ya, betul Bu, ya seperti itu. Alhamdulillah kalau betul Pak, berarti penyuluh Bapak luar biasa. Tapi ada juga yang tadi coba Bapak lihat, Bapak dengar, yang bertanya kepada saya, Bu, harusnya ini. Itu ya Pak. Gitu ya Pak, oke? Ya. Jadi itu kan mungkin gini Bu, karena di beberapa kali itu kan server dari e-Pusluh ini kan sering down kan Bu. Nah inilah yang mungkin di situ recordingnya terhambat. Jadi mudah-mudahan ke depannya itu kami sebagai petugas pelaporan, sebagai petugas verifikator ini tidak pernah ketemu yang namanya error 500,
error 502, 504 karena sering kali down untuk server pelaporan itu. Baik, Jadi ya, terima Pak. kasih. Untuk yang pelaporan, untuk yang aplikasi nanti ada Pak Acep yang akan menjawab, Pak. Nanti Pak Acep mudah-mudahan sudah bergabung karena aplikasi ini Bapak dan Ibu mohon dipahami, mohon dipengerti. Yang mengisi adalah 38.000 orang. Salah. Yang mengisi itu mungkin sekitar 30.000 ya, yang mengisi e-Puslu ya Bapak dan Ibu ya, yang mengisi aplikasi secara bersama-sama. Jadi bisa dibayangkan kalau mengisinya bersama-sama di misalnya jam 2 ngisi bersama-sama, kreditnya, padatnya, macetnya kayak apa, sehingga down. Jadi di sini pun kami menyarankan juga kalau Bapak dan Ibu punya waktu setelah selesai di LTT di lapangan, tolong sebelum jam-jam mengisi input ke laporan, silakan Bapak input dulu. Seperti itu. Misalnya jam 11, jam 12, jam 1 itu silakan. Mumpung belum padat. Kalau padat semua ngisi 30.000, ya jebol Pak itunya, servernya. Nanti untuk aplikasi silakan Pak Acep yang akan memberikan masukan. Satu lagi ya, tadi silakan dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah, silakan. Atau Bapak dan Ibu yang sudah siap? Kalau tidak ada? Dari Cilacap, Ibu. Halo? Ya, silakan. Mbak Tari dan Pak Acep bisa mengambil alih posisi moderator ya. Saya sudah ditunggu sama Pak Kapus untuk menemui penyuluh-penyuluh Gorontalo Utara. Mohon dibantu ya, Mbak Tari. Mbak Tari mana? Iya, Ibu. Oke, saya live dulu ya, Mbak Tari. Bapak dan Ibu saya mohon izin. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Monggo. Dari Cilacap, Ibu. Dari Cilacap ya, monggo Bu. Iya, ini kan Cilacap kebetulan ada 83 orang yang masuk dalam list 5.000 orang. Nah, itu tadi pagi kami mendapat informasi bahwa yang akan mendapat itu hanya 5%. Apakah itu benar atau semuanya 83 orang itu ya, Bu, yang harus dikonfirmasi? Langsung saya tanggapi ya, Bu ya. Nggih. Ibu tadi seperti disampaikan ya, itu data itu kan masih belum data istilahnya belum tentu yang bersangkutan yang akan mendapatkan. Istilahnya gini, kami baru cek ombak kan gitu ya Bu. Tadi kan disampaikan Bu ini seperti itu. Jadi dalam hal ini kami hanya meminta rekomendasi dari masing-masing daerah terkait dengan sosok si A, si B, si C yang ada di dalam daftar. Karena kami hanya mampu menilai melalui aplikasi Bapak dan Ibu seperti tadi disampaikan. Jadi kami meminta penilaian dari daerah terkait dengan sosok-sosok si A, B, C itu seperti apa penilaian dari daerahnya. Jadi untuk rekomendasinya itu silakan dibikin kalau tadi di Cilacap ada 85 orang ya 85 orang itu dibikin rekomendasinya semua dengan kriteria penilaiannya Bu. Begitu Bu. Jadi misalnya 85 A sampai Z itu nomor 1 sampai Z-nya itu ya diurut gitu loh Bu istilahnya gitu Bu. Begitu Bu. Ya, kemudian untuk form yang kita siapkan itu nantinya akan dikirim melalui link mana nggih, Bu? Nanti kami bikinkan Bu, tadi sudah disampaikan sama Bu Rina di awal, nanti link Zoom untuk berkas disampaikan kemana, nanti akan dibikinkan oleh panitia. Nah, kan ini masih tanggal berapa nih? Masih tanggal 13, sedangkan data kan itu harus masuk tanggal 16, masih ada 3 hari, mungkin nanti sore lah Bu, nggih. Linknya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kalau berkas-berkas yang sudah selesai, monggo silahkan dikirim ke link yang nanti akan kami sampaikan Bu. Begitu Bu. Siap Bu, terima kasih informasinya. Sami-sami. Pak Acep mungkin sudah bergabung kah?
Ada yang ingin disampaikan Pak Acep? Sudah. Sorry Monggo karena Pak Acep. dengan PHC juga. Bu Tari ya ini ya? Iya. Monggo Pak Acep, terkait tadi aplikasi katanya banyak kendala terkait dengan aplikasi LTT maupun aplikasi e-Puslu. Monggo tanggapannya Pak Acep. Agar teman-teman ini kinerjanya isinya tidak dirugikan pada saat penginputan, mereka bisa lancar jaya. Monggo Pak Acep. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapus, Bapak Ibu semua, koordinator jabatan fungsional penyuluh, serta semuanya. Yang pertama adalah untuk e-Puslu, itu untuk input nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi aman, insya Allah aman. Yang menjadi kendala adalah verifikasi. Tetapi apabila teman-teman sudah menginput, terus BPP itu sampai jam 19.30 tidak melakukan verifikasi, itu akan masuk ke database kami dan otomatis seolah-olah dinyatakan sudah terverifikasi karena diberi waktu sampai jam 19.30. Jadi Bapak Ibu, seingat saya yang input itu nggak ada kendala. Justru yang ada kendala itu 3 hari, kalau nggak salah 3 hari ya, kemarin itu, karena yang akses sampai 3 juta lebih, saya juga nggak ngerti. Padahal kan penyuluh cuma 37.000, ini yang akses 3 juta lebih. Sehingga kan kami beberapa preventif mencoba mengamankan dan lain-lain. Selanjutnya, karena memang keterbatasan kami coba supaya existing dulu, akhirnya ada beberapa fitur yang diverifikasi, yang tadi kemarin muncul misalkan rekapan, ini langsung tersimpan di database. Sehingga Bapak Ibu, apabila masuk tidaknya data penyuluh, itu bisa dilihat di koordinator BPP. Kalau sudah masuk ke koordinator BPP, itu data itu sudah masuk. Dan apabila misalkan BPP sudah mengklik verifikasi hilang, itu berarti sudah masuk ke database. Bagaimana kalau lupa sampai 19.30, otomatis akan masuk ke database. Itu ya Bapak Ibu. Dan mohon Bapak Ibu, BPP kan saya juga lucu, maaf ya. Ada yang WA ke saya, Pak ini verifikasi error. Tetapi saya lihat waktunya jam berapa? Jam 5.30. Kan Bapak Ibu BPP mau verifikasi jam 5.30, aneh gitu ya, mau verifikasi apa? Nah ini tidak masuk akal gitu ya. Nah ini mohon Bapak Ibu BPP bisa verifikasi ya mungkin siang, biar yang penyuluh menginput dulu, mungkin Bapak Ibu BPP bisa memverifikasi sekitar ya setelah duhur kah atau yang lainnya. Dan izin Bapak Ibu, untuk aplikasi e-Puslu memang sedang kami improve secara terus-menerus, sedang kami evaluasi, termasuk datanya. Kami mohon ingatkan lagi ke semua penyuluh, tolong input data yang real apa adanya. Karena data tersebut akan diverifikasi, akan dicek oleh orang lain juga, termasuk PJ, LTT yang ada baik di kabupaten maupun di provinsi. Kami selalu diminta data yang disampaikan Bapak Ibu per kecamatan ke semua tim yang ada di Kementan, sehingga data itu akan dicek. Oleh sebab itu kami mohon sekali lagi ke penyuluh, mohon bisa menginput data LTT apa adanya, tidak manipulatif. Ke depan, apabila ketahuan Bapak Ibu menginput data yang tidak relevan atau tidak benar, ini harusnya Bu Lina ya, akan ada SOP Bapak Ibu mungkin apakah kena teguran, apa kena punishment, karena sudah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Padahal Bapak Ibu kan tim kita di lapangan, gitu ya. Maksudnya tim kita paling dekat dengan petani. Kalau kami kan jauh ya di Jakarta, langsung ke petani. Tapi kalau Bapak Ibu memang yang paling dekat dengan petani, sehingga yang paham kondisi maupun data di lapangan. Mungkin itu Bapak Ibu e-Puslu, dan mohon tolong disampaikan ke KJF Provinsi melalui KJF Kabupaten apabila ada kendala terkait e-Puslu di lapangan. Selanjutnya, Bu Tari ini simbol ya, sambil ini menginformasikan, kami mohon Bapak Ibu mulai hari ini disampaikan ke Bapak Ibu penyuluh di wilayah binaannya, mohon menyampaikan data informasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Jangan sampai ada harga pupuk yang di atas HET ya. Nah mohon untuk HET urea kalau tidak salah 2.250, NPK 2.300. Mohon apabila ada informasi itu ditanya. Cuman hanya saja teman-teman penyuluh jangan nanya langsung ke kios atau ke yang sumber itu ya.
Ya, ini untuk melindungi teman-teman penyuluh. Jadi bisa saja pura-pura berapa sih harganya atau nanya ke petani, Bapak berinya berapa? Coba sih lihat sih notanya. Kalau memang di atas HET, mohon segera dilaporkan. Kalau yang sudah sesuai, ya klik sesuai gitu. Nah, ini mohon bisa melaporkan di e-Puslu, silakan sudah bisa cek Bapak Ibu penyuluh, di laporan ada laporan pupuk subsidi di sebelah LTT, itu tinggal klik. Kalau seandainya Bapak Ibu ngeklik sesuai, itu hanya bisa diminta informasi sumbernya dari mana. Misalkan petani Pak ini namanya siapa, nomor HP-nya siapa. Apabila tidak sesuai, Bapak Ibu bisa menyampaikan harga yang tidak sesuainya itu berapa. Misalkan urea harganya 5.000, Bapak Ibu masukin 5.000. Nanti sumbernya dari siapa? Petani ini yang membeli. Nanti ketika ada yang cross check, itu bisa disampaikan memang datanya benar, harganya memang 5.000 gitu ya. Lalu berikutnya belinya di kios mana? Di kios apa? Nah, nanti akan kami cross check juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu penyuluh untuk hari ini mohon bisa mengisi laporan informasi harga eceran tertinggi dan mulai besok tiap hari sampai jam 12. Karena jam 1 kami harus menyampaikan ke tim verifikasi untuk di cross check ke sumber informasi apakah harga yang dilaporkan itu memang sesuai laporannya atau ada kesalahan. Sebelum nanti diklarifikasi dengan PAC. Dan untuk melindungi teman-teman penyuluh, barangkali tidak harus menanyakan, oh ini untuk ini, enggak. Saja Bapak penyuluh kan sebenarnya punya strategi bagaimana menanyakan terkait harga eceran tertinggi pupuk subsidi di wilayah masing-masing. Mungkin itu kami mohon bisa dilaporkan, dan hari ini sudah ada yang melapor karena fiturnya sudah ada di e-Puslu. Lalu untuk yang GKP sama jagung masih di Bitly, kami akan uji coba yang pupuk. Kalau seandainya tidak ada masalah, mungkin next time akan dilakukan melalui e-Puslu semua. Jadi Bapak Ibu di situ ya inputnya hanya butuh waktu 1 menit, tambah mungkin pupuk 1 menit 10 detik. Nah ini bisa dilaporkan setiap hari gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu informasinya, sekali lagi mohon disampaikan ke Bapak Ibu penyuluh, bisa menginformasikan harga eceran tertinggi pupuk subsidi, dan kami harap hari ini sudah ada yang lapor, lalu besoknya akan ditutup jam 12, nanti akan barangkali Bu Lina ya, salah satu indikator kinerja Bapak Ibu ketika akan disusun berprestasi. Mungkin ditambah ya Bu Lina. Bu Lina masih di sini? Bu Lina Kalau sudah enggak dengan Bu Pak Tari ya, Kapus. Bu Tari Nggih, nanti siap. ditambahkan, diinformasikan ke Bu Lina, karena ini ada terkait tidak hanya padi jagung, tetapi juga izin Pak Agus, izin bisa disampaikan, dan nanti akan mudah terdeteksi ya, karena berbasisnya adalah aplikasi. Insya Allah teman-teman secara perlahan ini kita uji coba karena memang baru. Tadinya kita mau uji coba juga GKP, tetapi takut bermasalah. Ini mungkin yang pupuk dulu kita coba, kalau running-nya bagus, izin mungkin nanti Bapak Ibu akan kita coba dengan yang lain. Jadi ada jagung, mungkin ada lain, sehingga tidak mempengaruhi kinerja. Tapi titip teman-teman, kinerja teman-teman utama adalah sebenarnya pengawalan, pendampingan. Pak Cep, suaranya hilang Pak Cep. Pak Cep, sudah selesai? Baik Bapak dan Ibu, mungkin sudah tidak ada lagi ya yang ingin disampaikan dalam Zoom meeting hari ini. Karena ini waktunya udah lebih dari jam 2:30 nih Pak. Tadi kita mulai dari jam berapa? Jam 1. Udah 2 jam setengah. Kayaknya sudah cukup nggih Bapak dan Ibu nggih? Lampung Utara Bu, izin. Mohon izin dari Tanah Toraja Bu. Utara Bu. Kalau pertanyaannya sama, tadi sudah terjawab. Enggak Bu, beda Bu. Sebenarnya Ini belum. kebetulan Mohon izin Bu. Ya, Ibu. Tanah Toraja Bu. Lampung Utara Bu. Izin Bali udah dikasih ini ya Bu, izin Bu nih. Ya Bu Dice sudah, Bu Dice sudah. Nanti dari yang lain dulu, Bu Dice. Aduh. Enggak, ini ada satu. Kami penyuluh di provinsi tidak bisa memasukkan target ke kabupaten Bu. Halo Bu. Bu, Lampung Utara Bu. Mohon izin Tanah Toraja Bu. Bu,
Dari Lampung Utara. Ya, silakan Lampung Utara dulu. Ya, ya terima kasih Bu. Saya Atika dari Lampung Utara, izin bertanya, dari daftar 12 orang penerima yang diusulkan penyuluh berprestasi itu, ada satu Bu yang per 1 Juli 2025 masuk masa pensiun. Apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana itu Bu? Ibu, nanti di data verifikasi Bapak dan Ibu, rekomendasinya silakan diberi keterangan Ibu bahwa yang bersangkutan pensiun Juli 2025, ya. Tapi tetap aja Bapak Ibu memberikan rekomendasi yang bersangkutan, cuma ditambah keterangan, ya. Ya Bu, terima kasih. Makasih. Ya, Tanah Toraja dulu deh. Monggo silakan Tanah Toraja tadi. Ya. Silakan Pak Tanah Toraja, kalau tidak ke Budijo di Bali. Dimatikan Ibu. Iya Bu, ya. Makasih Bu. Ya. Ayo silakan. Ya, yang pertama kami langsung saja dari Tanah Toraja. Yang pertama itu ini kami sudah diskusikan dengan Kepala Dinas dan Kepala Dinas menyarankan diberikan per kecamatan. Semua kecamatan itu bisa dapat. Karena ada saja satu kecamatan itu 3 penyuluhnya di dalam itu semua dapat. Dan saya sebagai tim verifikasi setiap malam itu saya ingatkan mereka ini. Justru mereka dapat. Dan laporannya itu sering tidak masuk. Nah kalau ini ada beberapa juga teman, kalau ini dapat maka akan berdampak ke teman-teman yang rajin, yang semangatnya ini mematahkan semangat Ibu kalau ini dapat. Oleh karena itu Pak Kadis sudah memberikan rekomendasi, diskusi ke kami, tolong ini diusulkan yang lain supaya setiap BPP itu bisa diusulkan satu, karena yang ada di data kami untuk Tanah Toraja ada 16 dari 19 kecamatan. Sehingga kalau dibagi berarti 16 kecamatan akan dapat supaya semua bersemangat. Jangan ngumpul di satu kecamatan. Dan ada juga data yang ada di link itu laporannya Senin Kamis. Tapi kok namanya masuk? Sehingga Pak Kadis mengusulkan untuk diganti. Lebih mengusulkan kepada beberapa koordinator yang memang eksis di lapangan. Dan kalau ini tidak mereka kawal, ini mereka tidak ada, LTT tidak tercapai, target tidak tercapai. Sehingga Pak Kadis mengatakan, lebih bagus kalau koordinator sebagian diusulkan. Terima kasih Bu. Siap Bapak. Gini Bapak, ya. Itu datanya kan sudah ada. Data sudah ada dari kami. Itu memang kami istilahnya mendapatkannya dari aplikasi pelaporan, ya. Jadi kami mohon data yang dari kami silakan direkomendasikan juga sama Bapak. Ya. Kalaupun ada tambahan dari dinas, silakan nanti dicantumkan dan diberi keterangan bahwa si A atau si B ini adalah usulan dari dinas. Sampaikan ke kami juga, ya? Iya Bu. Hanya sekarang untuk mendapatkan data laporan itu kan di aplikasi e-Puslu untuk LTT itu tidak bisa kami lihat untuk rekapan laporannya masing-masing penyuluh. Mohon untuk aplikasi ini dilengkapi dengan itu. Terima kasih. Bapak, ini kan memang aplikasinya masih dalam tahap pengembangan ya Bapak. Ya mungkin kedepannya semuanya bisa melihat. Kami pun di pusat Bapak, kami tidak bisa melihat satu persatu. Jadi kalau memang sudah diverifikasi oleh koordinatornya, berarti itu data sudah masuk ke kami. Begitu Pak. Jadi memang untuk hasil akhir hanya admin pusat yang bisa melihat Bapak. Makanya itu data tarikan ini adalah data tarikan yang ada di pusat berdasarkan aplikasi yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan ke kami melalui aplikasi e-Puslu. Begitu ya Pak. Begitu ya, Pak. Bu.
Iya, Bu. Makanya Memang kalau intinya gini Pak, intinya selama penyuluh itu rajin melakukan pelaporan melalui e-Puslu, mereka pasti akan masuk datanya. Jadi motivasilah masing-masing penyuluh yang ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian untuk setiap hari melaporkan hasil LTT maupun GKP atau tadi ada tambahan pupuk bersubsidi ya Pak ya, itu ke laporan yang ke aplikasi laporan yang sudah kami buat. Jadi seperti itu Pak. siap. Ya, Iya, siap. Bu. Ya. Monggo yang lain. Iya, Bu. Kita selesai jam 3 ya Bapak dan Ibu ya, sebentar lagi, 10 menit lagi. Baik, makasih Bu Tari. Saya singkat aja sih sebenarnya Bu. Tadi ada sempat masuk Pak Acep. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Acep sebelumnya terkait dengan target LTT yang sampai saat ini kami di provinsi untuk di koordinator provinsi belum bisa melakukan breakdown data ke kabupaten karena dibuka menunya itu memang tidak ada ininya yang disampaikan tadi, dan Pak Acep juga sudah kami hubungi, mungkin aplikasinya mungkin buat kami di provinsi itu kurang sehingga koordinator provinsi kesulitan itu Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan Zoom kita hari ini memang banyak pendapat Bu. Kami mohon Bu ya untuk kedepannya jika memang ada hal-hal yang seperti ini Bu mungkin dapat lebih tidak bersifat terlalu umum Bu sehingga tidak menimbulkan berfluktuasi di bawah Bu gitu. Karena nanti siapa yang masuk siapa yang enggak kalau namanya sudah kadung dipublish kasihan juga ada teman-teman yang udah kadung masuk namanya terus kita ada pertimbangan yang lain-lain Bu. Sehingga untuk kedepannya kami mohonkan mungkin akan lebih di secret lagi lah ininya untuk memang keterbukaan tetapi tidak terlalu terbuka sekali Bu sehingga tidak menimbulkan gejolak di bawah Bu Tari. Terima kasih Bu. Baik Bu Dijen, nanti untuk laporan kami sampaikan ya ke Pak Acep ya karena Pak Acep yang dekat dengan pengembang. Nanti untuk target provinsi untuk di breakdown ke kabupaten mungkin ini apakah di aplikasinya masih dalam pengembangan atau seperti apa nanti kami sampaikan Bu Dijen. Dan terima kasih atas masukannya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti ke depannya kami memang seharusnya melakukan vikon terlebih dahulu seperti ini. Jadi tidak ada surat terlebih dahulu sebelum nama-nama yang kami usulkan untuk daerah memverifikasi itu muncul ya Bapak dan Ibu. Tapi karena mungkin kemarin tergesa-gesanya teman-teman, jadi begitu diminta sama pimpinan untuk dapat rekomendasi dari daerah terhadap nama-nama yang sudah kami lakukan evaluasinya, langsung dibikin surat dan di-share ke daerah. Dan ini yang membuat polemik di kami pun merasakannya Bapak dan Ibu, apalagi Bapak dan Ibu yang memang dekat dengan penyuluh secara langsung. Mungkin itu nanti masukannya. Terima kasih Bu Dija. Cukup nggak Bapak Ibu? Baik, kalau sudah cukup kami cukupkan sampai sekian meeting kita di siang hari ini. Apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita sama-sama memotivasi penyuluh yang ada di lapangan untuk bekerja lebih baik. Apalagi ini ada tambahan, ada LTT, ada mungkin yang pendamping BP harus melaporkan laporan BP-nya, kemudian ada HPP, GKP, kemudian ini ada tambahan lagi dengan pupuk bersubsidi. Mari kita motivasi bersama-sama teman-teman kita penyuluh di lapangan agar mereka dapat bekerja dengan baik dan berkinerja dengan sepenuh hati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup Zoom meeting siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.